Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrihana dengan NIM C1C025067 dari kelas R11 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan kembali menjelaskan materi perpajakan, yakni materi yang keempat, dengan dosen mata kuliah perpajakan, yakni Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dan Ibu Nyimas Dian Meisyaroh. Materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Pendahuluan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan sebuah negara yang memiliki peran penting dalam pendanaan kebutuhan dan pengeluaran negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia itu dilakukan dengan cara dan sistem yang didasari pada undang-undang atau peraturan perpajakan. Dalam perpajakan terdapat banyak unsur yang penting, seperti tarif pajak dan fungsi pajak. Tarif pajak adalah yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada negara. Sedangkan fungsi pajak bagi kehidupan bernegara itu terdiri atas fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Apa saja yang akan dibahas di video kali ini? Yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak, kemudian tarif pajak, dan fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama dilihat dari stelsel. Jika dilihat dari stelselnya, maka Indonesia itu cenderung menggunakan stelsel campuran, yaitu penggabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Nah, jadi perhitungan pajak itu dilakukan di awal tahun dengan dasar menggunakan stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan akhirnya pada akhir tahun itu akan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya atau pendapatan yang sebenarnya dengan sumber sel-sel nyata. Jadi kalau dilihat dari sel-sel, itu ada 3 jenis sel-sel. Yang pertama sel-sel nyata atau real sel-sel, yakni perhitungan jumlah atau besaran pajak itu dihitung sejak awal tahun di akhir tahun dengan dasar pendapatan yang sebenarnya. Sedangkan yang kedua itu sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel, yakni penentuan besaran pajak dari awal tahun atau dari tahun sebelumnya, jadi mengikuti tahun berjalan pajak. Dan yang ketiga adalah sel-sel campuran, yakni penggabungan dari sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Kemudian cara dan sistem pemungutan pajak yang dilihat dari asas. Jika pemungutan pajak itu dilihat dari asasnya, maka terdapat 3 jenis asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, asas domisili atau tempat tinggal. Nah, asas domisili ini pengenaan pajaknya berdasarkan tempat tinggal wajib pajak, dikenakan kepada seluruh rakyat yang tinggal di wilayahnya, kepada setiap penghasilan wajib pajak, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Jadi, setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia itu dikenakan pajak, baik itu dari penghasilannya yang ia dapat di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua adalah asas sumber, pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Ini berbanding terbalik dari asas domisili tadi. Bedanya adalah dia memperhatikan dari mana sumber pendapatan penghasilan. Semisal si wajib pajak itu tidak tinggal di Indonesia, namun penghasilannya di Indonesia, maka akan tetap dikenakan wajib pajak atau dikenakan pajak. Dan yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Kemudian yang ketiga dilihat dari sistemnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu terdiri atas 3 macam sistem. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sistem ini, yang pertama, wewenang yang menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak adalah pemerintah atau Fiskus. Kemudian wajib pajak itu bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang olehnya. Jadi di sini memberikan wewenang kepada
si wajib pajak. Kalau Official Assessment System tadi memberikan wewenang kepada pemerintah atau negara. Nah, Self-Assessment System ini, wajib pajak itu akan menghitung, memperhitungkan, mencatat, dan melaporkan sendiri pajak yang dia bayar kepada negara. Lalu ada sistem yang ketiga, yakni withholding system, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah dan bukan juga si wajib pajak yang bersangkutan, untuk melakukan pemotongan atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan ciri-ciri sistem ini, yang pertama, wewenang dalam pemotongan dan pemungutan pajak ada pada pihak ketiga, bukan pada pemerintah maupun wajib pajak. Selanjutnya mengenai tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Jadi tarif pajak itu merupakan angka atau persentase yang digunakan dalam menghitung besaran pajak atau jumlah pajak yang terutang. Ada 4 jenis tarif pajak. Yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional atau a proportional tax rate. Kemudian yang kedua tarif tetap atau a fixed tax rate. Terus yang ketiga tarif progresif atau a progressive tax rate. Kemudian yang keempat, tarif degresif atau penurunan, a degressive tax rate. Penjelasannya, tarif sebanding atau proporsional itu tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang oleh proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang semakin besar dengan tarif persentase yang tetap akan menjadikan utang pajak semakin besar. Jadi jika yang dikenakan pajak itu akan bertambah, namun persentasenya akan tetap sehingga besaran utang pajak itu akan semakin meningkat. Kemudian contoh yang jenis yang kedua ini tarif tetap atau a fixed tax rate. Nah, tarif tetap ini berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang akan tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah sebesar Rp3.000. Jadi semisal besaran yang dikenai pajak itu akan bertambah, namun besaran tarif pajaknya itu akan tetap. Dengan contoh di sini semisal Rp3.000. Jika yang dikenai pajak adalah 1 juta dengan tarif Rp3.000. Nah, jika ada penaikan yang dikenakan pajak itu 2 juta, maka tarif pajaknya akan tetap Rp3.000 dan utang yang dikenai pajak itu akan tetap dengan tarif pajak Rp3.000 tadi. Lalu yang ketiga ada jenis tarif progresif. Persentase tarif pajak yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya ada pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif itu dibagi atas 3 jenis. Ada tarif progresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin besar. Kemudian ada tarif progresif tetap, yakni kenaikan persentasenya akan tetap dan tidak berubah. Dan yang ketiga tarif progresif degresif, kenaikan persentasenya semakin kecil atau terjadi penurunan. Yang keempat adalah jenis tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar atau tarif penurunan. Tarif jenis ini berkebalikan dengan jenis tarif progresif. Jika tadi di awal tarif progresif itu akan semakin meningkat jika yang dikenakan pajak semakin besar, maka tarif pajaknya akan semakin meningkat, persentase meningkat. Nah, berbanding terbalik dengan tarif degresif ini. Semakin besar yang dikenakan pajak, maka tarif pajak dalam jumlah persentasenya itu akan semakin menurun, sehingga utang pajak itu akan semakin mengecil. Selanjutnya mengenai fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara demi pembangunan nasional dan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran.
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Contohnya, dalam kasus pajak yang tinggi itu akan dikenakan atas minuman keras. Untuk apa? Untuk mengurangi pengonsumsian minuman keras. Kemudian yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, maka pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga barang, sehingga inflasi itu dapat dikendalikan. Dan yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara itu dapat digunakan untuk kepentingan umum, termasuk salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan yang sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga terjadi redistribusi pendapatan. Sekian materi mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.